Dalam bahasa Indonesia, satu buku disebut dengan sebuah buku. Jika bukunya ada dua, disebut dengan dua buah buku. Jika bukunya ada banyak, maka disebut banyak buku. Kira-kira dalam bahasa Arab sama nggak ya? Assalamualaikum adik-adik semuanya. Nama saya adalah Bu Laila. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian kalimat isim berdasarkan jumlahnya. Coba kita akan belajar keragaman yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar kalimat isim. Kalimat isim itu adalah kata atau kosakata yang menunjukkan arti bendanya. Nah, sekarang kalimat isim berdasarkan jumlah di 3 bagian. Yang pertama yaitu mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga adalah jamak. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, isim berdasarkan jumlahnya yaitu al-ismul mufrad. Apakah isim mufrad itu? Yaitu kalimat isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal atau satu, dan itu berlaku baik bagi muzakkar maupun muannas. Contohnya, madrasatun artinya adalah sebuah sekolah. Kemudian faslun artinya adalah sebuah kelas, dan kitabun artinya adalah sebuah kitab. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isim yang berjenis musanna. Apakah isim musanna itu? Yaitu seluruh isim atau kata benda yang menunjukkan suatu jumlah bilangan ganda atau dua, baik itu untuk kata benda laki-laki atau untuk kata benda perempuan yang disebut dengan muannas. Contohnya, jadi kita sudah contohnya madrasatun adalah sebuah sekolah. Nah, kalau dua sekolah bahasa Arabnya apa? Yaitu madrasatani, ya. Artinya adalah dua sekolah. Contoh yang kedua, faslatani artinya dua kelas. Kemudian contoh selanjutnya, ini yaitu ciri-ciri isim musanna. Yang pertama, bila isim tersebut beri'rab rafa, maka di akhir kalimat isim tersebut ditambahi dengan alif dan nun. Contohnya, lughatani artinya dua bahasa. Kemudian ciri yang kedua, bila kalimat isim tersebut beri'rab nasab atau jar, maka di akhir kata atau di akhir isim tersebut diakhiri dengan ya dan nun. Contohnya, lughataini artinya tetap dua bahasa, namun ini beri'rab nasab ataupun jar. Sekarang kita membahas tentang isim yang berdasarkan jumlahnya yaitu jamak. Apakah isim jamak itu? Yaitu suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan yang banyak. Contohnya adalah ini ada isim mufrad, kemudian kita akan mengubah menjadi isim jamak. Madrasatun satu sekolah. Jika banyak sekolah bahasa Arabnya apa? Yaitu madarisun. Terus faslun artinya satu kelas. Jika banyak kelas bahasa Arabnya fusulun. Sekarang kita akan memperdalam kosakata kita dalam bahasa Arab sambil belajar tentang keragaman dalam Indonesia. Kita ambil contoh keragaman yang pertama yaitu keragaman agama, ya. Satu agama bahasa Arabnya adalah dinun. Nah, bagaimana kalau banyak agama? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kaya akan keragaman dan budaya. Begitu juga dengan agama. Di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat adalah Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Nah, kembali lagi ke bahasa Arab, satu agama bahasa Arabnya adalah dinun. Kemudian kalau dua agama bahasa Arabnya adalah dinani atau dinaini. Nah, bagaimana kalau banyak agama? Bahasa Arabnya adalah adiyanu, ya. Contoh keragaman yang kedua yaitu keragaman bahasa. Satu bahasa Arabnya adalah lughatun. Bagaimana jika dua bahasa? Seperti yang kita ketahui, kita bisa mampu dua bahasa. Yang pertama bahasa daerah, yang kedua bahasa Indonesia. Nah, bagaimana jika banyak bahasa? Bahasa Arabnya apa? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kaya akan bahasa, ya. Kira-kira adik tahu nggak berapa jumlahnya bahasa yang ada di Indonesia? Jika tidak tahu, maka caranya adalah
Adik-adik bisa membaca di buku ensiklopedia atau bisa mencari di ensiklopedia online. Caranya ambil HP-nya, kemudian masuk ke Google, ketik Wikipedia spasi jumlah bahasa yang ada di Indonesia. Nah, di situ sudah muncul diterangkan bahwasanya jumlah bahasa yang ada di Indonesia adalah 718 bahasa. Nah, ya banyak sekali. Kita kembali ke bahasa Arab. Satu bahasa Arabnya adalah lughatun, dua bahasa Arabnya lughatani atau lughataini. Nah, bagaimana jika banyak bahasa Arabnya adalah lughatun. Selanjutnya keragaman yang ketiga yaitu keragaman suku. Satu suku bahasa Arabnya adalah qabilatun. Bagaimana kalau banyak suku seperti yang ada di Indonesia? Nah, untuk mengetahui banyaknya suku yang ada di Indonesia, caranya sama seperti tadi ketika kita mencari keragaman bahasa, yaitu ketik Wikipedia spasi jumlah suku yang ada di Indonesia. Adik-adik di situ di Wikipedia sudah dijelaskan bahwasanya jumlah suku yang ada di Indonesia adalah 1340 ya. Banyak sekali suku di Indonesia, seperti ada suku Jawa, suku Dayak, suku Bali dan sebagainya. Nanti bisa kamu baca sendiri. Kita kembali ke bahasa Arab. Satu suku bahasa Arabnya adalah qabilatun. Kemudian jika dua suku bahasa Arabnya qabilatani atau qabilataini. Kemudian suku atau lebih banyak suku bahasa Arabnya adalah qabailun. Demikian belajar kita hari ini. Adik-adik, yang perlu diingat adalah berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia tidak untuk dipertentangkan, namun untuk disyukuri, karena tidak ada satu suku atau salah satu budaya yang lebih unggul daripada yang lain ya. Ingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap tujuan. Meskipun kita berbeda-beda keragamannya, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.